Halo semuanya, dalam video based learning kali ini, dengan topik Introduction to C, saya akan membahas sedikit tentang C serta strukturnya secara simpel. Jadi, apa sih itu C? C adalah sebuah bahasa pemrograman general purpose yang dibuat pada tahun 1972. Nah, C ini sering disebut sebagai bahasa induk karena banyak bahasa lain seperti C++, Java, ataupun interpreter milik Python itu dibangun di atasnya atau dipengaruhi langsung olehnya. Kenapa C? Kenapa kita harus belajar C atau lebih mungkin kenapa kita diajarinya C sebagai bahasa pemrograman pertama? Nah, C sebagai bahasa pertama itu dapat membawa benefit-benefit seperti membangun pemahaman yang kuat tentang arsitektur komputer dan manajemen memori. Jadi, maksudnya dengan belajar C ini kita akan mendapat ilmu-ilmu serta metode-metode secara logis yang akan melekat pada kita. Jadi misalkan kita pindah ke bahasa pemrograman lain, teknik-teknik logis yang kita pelajari dari C dapat kita bawa dan kita aplikasikan meskipun, programming language bedanya itu memiliki sintaks yang berbeda atau gaya penulisan yang berbeda. Selain itu, C itu sangat cepat dan efisien. Jadi langsung masuk ke contoh struktur program pertama kita, yaitu sebuah program Hello World. Jadi di sini ada include, yaitu fungsi untuk menginclude sebuah library eksternal, ada int main, yaitu fungsi utama kita, di mana itu berperan sebagai titik masuk, lalu di bawah dalam fungsi main ada printf, di mana kita mengoutput teks bertulisan hello, world, lalu ada return zero. Jadi apa sih include INC itu? Include merupakan sebuah cara untuk memasukkan sebuah file eksternal yang berisi function ke dalam program kita. Nah, file eksternal ini sering disebut sebagai library. Beberapa contoh library yang sering digunakan seperti stdio.h atau standard input output yang berisi input dan fungsi-fungsi input dan output. Contohnya tadi seperti printf itu merupakan sebuah fungsi output dari stdio ini. Lalu ada stdlib.h yaitu berisi fungsi-fungsi utility, ada string.h berisi fungsi-fungsi terkait string, ada dan juga ada math.h berisi fungsi-fungsi terkait matematika. Functions. Kita tadi udah lihat function simpelnya. Jadi functions merupakan building blocks, bisa disebut building blocks dalam sebuah program. Kita bisa mendefinisikan sebuah function kita sendiri dan kita bisa juga menggunakan function tersebut berulang kali sesuai keperluan kita. Kita juga bisa memberikan data dari satu function ke function lain dalam bentuk namanya parameter. Setiap program memiliki sebuah function main yang akan dijalankan pertama. Nah, dalam function itu, tiap line kode harus diakhiri dengan semikolon ya. Oke, jadi di sini bisa dilihat ada contoh code yang menggunakan function ya. Jadi di line pertama ada include-nya itu untuk input output-nya dan ada function bernama sum yang yang menerima parameter int a dan int b. Lalu ada int main yaitu function utama kita di mana code kita akan dimulai run-nya dari situ ya. Jadi bisa dilihat bahwa kita meng-assign sebuah integer bernama jumlah, kita assign angka dari fungsi sum. Nah, fungsi sum-nya ini kita panggil dengan kita masukkan integer A dan integer B untuk mencari jumlah dari keduanya. Nah, di function sum-nya sendiri ada int jumlah juga kita tambahin, lalu kita return jumlah. Nah, berarti apa? Nanti int jumlah yang di dalam main-nya, nilainya akan di-assign dari jumlah di function sum. Lalu selanjutnya ada structure. Secara singkat aja, struct merupakan sebuah metode untuk mendefine sebuah data type sendiri yang mengelompokkan banyak tipe data menjadi satu ya. Sering digunakan karena mudah untuk diorganisir sehingga lebih mudah untuk di-manage ya. Contohnya ada di samping kiri nih,
kita mendefine sebuah struct bernama murid yang isinya, string nama atau array of chars, isinya umur dan isinya kelas.